Yang kedua, yang ketiga ya, al-amiluna 'alaiha. Para amilin, orang-orang yang bekerja. Siapa para amilin? Mereka adalah humul ummal wal muwazzafuna was su'atu wal jibatu wal a'wanul ladzina yu'ayyinuhumul imamu li hasri amwaliz zakati wa dhabtiha wa jam'iha wa hifdhiha wa tauzi'iha ba'da hasril mustahiqina laha. Jadi orang-orang yang berperan semuanya, mereka-mereka yang berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perannya macam-macam. Secara general, ada yang tugasnya mentaksir harta zakat. Datang ke pemilik kurma, pemilik gandum, pemilik padi, pemilik jagung, datang mentaksir. Ada yang tugasnya itu menghitung kambing, adat, dihitung kambing. Ada spesialis ngitung kambing, ngitung unta, ngitung sapi, penghitung. Iya. Ada yang spesialis merekap harta zakat. Ya. Harta zakatnya masuk kan nggak langsung dibagikan gitu, mungkin dikumpulkan dulu. Kalau zakatnya duit dikumpulkan dulu, pembagiannya mungkin di manajemen sebulan sekali atau sebulan 2 kali dikumpulkan, perlu menghitung. Lah iya apa enggak? Itu bagian dari amil. Terus ada yang membagi-bagikan, datang ke rumah-rumah bagi. Perlu biaya kan itu? Bagi ke rumah-rumah, bagi kemana? Karena anak yatim, ke fakir miskin dibagiin. Karena ini sebuah pekerjaan menyangkut dengan hukum fikih, maka di mazhab Syafi'i disyaratkan walidzalika yushtaratu fil 'amilil bulughu wal 'aqlu wal islamu wal amanatu wal fiqhu bi ahkamiz zakawat. Karena disyaratkan amil itu harus orang yang baligh, berakal dan terpercaya. Bahwa dia bekerja mengumpulkan zakat ini untuk mensejahterakan fuqara dan masakin, bukan mensejahterakan orang-orang yang ada di lembaganya. Itu enggak amanah. Ngambil duit semau-maunya, nanti akan ada berapa jatahnya. Ya, harus baligh, berakal, Islam, amanah, dan ngerti tentang fikih zakat. Harus ngerti. Kalau nggak ngerti fikih zakat, ya jangan menjadi amil zakat. Karenanya alangkah baiknya jika sering-sering diskusi lah, intinya sering diskusi dengan para ulama, para kiai yang ngerti tentang fikih zakat, mengupdate bagaimana perkembangan dan qadaya mu'asirah, permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada pada permasalahan zakat. Ya. Biar tidak tidak terjerumus pada pelanggaran syariat. Kemudian harus ngerti fikih zakat. Makanya wa yajuzu an takuna imra'atan li'annaha tajuzu an taliya amwalal yatama. Ya boleh, perempuan pun boleh jadi amil itu. Boleh, nggak masalah. Karena perempuan boleh menjadi wali untuk harta anak yatim. Berarti dia boleh juga menjadi amil zakat. Seperti itu. Nah kemudian yang berhak menerima bagian dari amil zakat adalah an yaqumu bil amali fi'lan. Benar-benar mereka-mereka yang terjun langsung. Terjun. Bukan hanya sekedar mampang nama lembaga zakat. Ini pembinanya siapa, pengawasnya siapa, itunya siapa. Yang terjun siapa? Yang terjun itu yang berhak. Nah kalau cuma mampang nama nggak pernah terjun, kadang datang juga kagak mungkin. Ya, ya nggak berhak. Makanya disebutkan an yaqumu bil amali fi'lan. Nah terus seandainya falau faraqal malikuz zakata au hamalaha ilal imami saqata sahmul amil. Seandainya para pemilik harta itu
membagikan zakatnya langsung, yang nggak ada amil, bukan 8 lagi asnafnya, tinggal 7. Seandainya para pemilik duit membagikan secara langsung. Nah iya kan? Atau langsung diserahkan kepada imam, kepada kepala negara. Nanti kepala negara yang membagi dengan kementeriannya, nggak ada lagi amil. Seperti itu. Kemudian dan syaratnya amil mendapat zakat adalah dia tidak menerima gaji dari kas negara. Artinya kalau ada orang-orang mendapat gaji dari kas negara, dari apa? Dari mizaniyah daulah, dari kas negara, dari APBN, digaji per bulan dan sebagainya, maka meskipun mereka mengumpulkan membagikan zakat, tidak berhak ngambil duit dari zakat. Nah kemudian berapa yang diambil amil? Wa yu'tal 'amiluna 'ala zakati qadra ujratihim, ay ujratul misli lil 'amali alladhi qamu bihi qalla aw kasur wa la yuzadu lahum 'ala dzalik. Dan amil itu berhak mendapat zakat sesuai pekerjaannya saja. Ai ujratul misli, upah kelayakan, lumrahnya, upah lumrah. Bismillah. Lumrahnya menerima dan mengumpulkan zakat, kerja, dihitung aja kerja. Seperti lumrahnya para pekerja. Berapa? UMR, anggap UMR. Ya wis UMR standari. Kalau di Bekasi 5, berapa tadi? 9 kata Pak Zaini ya. Ya 5,9. Iya. Wala yuzadu 'ala dzalik, dan tidak boleh dilebihi. Wala yuzadu lahum 'ala dzalik, dan tidak diperbolehkan lebih dari itu. Illa idza aqada ma'ahumul imamul 'aqda 'ala ujratin ma'lumatin ukhra. Walakin yustahabbu an takuna ka ujratil misli. Kecuali imam itu, kepala negara, memperbolehkan mereka untuk ditambahi. Cuma kata ulama Syafi'iyah, tapi jangan lebih dari upah UMR juga kalaupun mau ditambahi. Yang paling afdal upah yang lumrah, gaji yang lumrah. Lumrah atau enggak? Lembaga kemanusiaan, lembaga zakat, gaji sampai 100 juta, lumrah. Lumrah atau enggak? Para pengelola zakat gaji 50 juta, 60 juta, lumrah? Ora kali ya? Enggak lumrah. Itu kalau DPR lumrah mungkin ya. Nah, DPR ngurusi rakyat se-Indonesia gitu, ngurusi rakyat seprovinsi. Dan memang duitnya dari negara, udah ada untuk pos-pos untuk mereka. Nah ini duit dari masyarakat untuk asnaf yang disebutkan, ngambil gajinya berlebihan. Terjadi nggak di negeri Konoha? Terjadi. Sampai terkadang ada guyonan, kalau pengen cepat kaya, diriin saja lembaga donasi dan zakat. Lah iya apa enggak? Iya. Donasi, dalam setiap pengumpulan donasi dalam undang-undang kita berhak berapa persen? 20%. Ada kejadian apa, perang di negara mana, ayo kumpulkan untuk saudara-saudara kita. Kumpulkan. Terkumpul 100 miliar. Boleh ngambil 20%. 20% dari 100 miliar berapa? 20 miliar. Gede atau sedikit? Masya Allah. Seberapa itu ya duitnya ya? Itu kalau punya duit segitu, kita bangun pesantren Pak Latif ya. Langsung jadi kayaknya ya pesantrennya ya. Plus tambah tanah luas itu bisa pada gratis makan-makannya gitu ya. Iya. Ya Allah, ya Rabb. Ya zakat, kadang-kadang para amil itu gini, kan kata Allah dibagi 8. Kalau 8 nggak ada, adanya berapa? Paling fakir, miskin, iya kan? Terus kemudian sabilillah gitu mungkin. Terus amil 4, langsung dibagi 4.
Oh, 4 bagian. 1 miliar dibagi 4 bagian. Lo enak nu amilnya ya. Seperempatnya semiliar 250 juta. 250 juta, total amilnya cuma 10. 250 juta dibagi 10 berapa? 25 juta. Giliran fakirnya 200. Nah, 25 juta dibagi 200 berapa itu coba? Berapa? Jauh nggak perbedaannya? Jauh banget. Jauh sekali. Makanya al-amil hanya berhak ujratul misli, zakat fitrah. Seandainya, nanti sebelum masuk ke situ, jadi amil itu adalah mereka-mereka yang ditentukan dikirim oleh imam. Imam di sini artinya kepala negara. Jadi kalau kita menjadi panitia dadakan, itu bukan termasuk amil. Pak Rudi, Pak Arman, langsung Ramadan, panitia zakat fitrah. Kan panitia berarti kan bukan amil, panitia. Sekarang yang nunjuk sampean jadi amil sopo? Mengamilkan diri sendiri. Oleh atau boleh atau? Kalau saya nggak berani bolehin. Nah, karena di tekstualnya mereka-mereka yang yu'ayyinuhumul imam, ditunjuk oleh pemerintah. Lah sampean menerima dan menyalurkan zakat. Lah sampean sopo gitu maksudnya? Kami panitia, kami juga ditunjuk oleh pemimpin. Pemimpinnya siapa? DKM. Lah bukan DKM. Imam di sini maksudnya adalah kepala negara. Ya, lah kalau cuma membuat sendiri, nggak pakai resmi, nggak berhak ujratul amil. Lah tapi ya kami kan kerja Pak Ustadz. Lah yang nyuruh sopo? Yang nyuruh siapa coba? Coba sekarang gini, seandainya Pak Teguh, rahimahullah Pak Teguh ya. Semoga ibunda Pak Teguh diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Jadi seandainya Pak Teguh nggak ada akad, nggak ada kesepakatan dengan Pak Rudi bahwa kalau nyuci mobil Pak Rudi itu digaji 50.000, bersih-bersih rumahnya digaji 50.000. Pak Teguh inisiatif sendiri. Datang ke rumah Pak Rudi bawa ember, ada sabun cuci mobil, sama langsung dicuci, nggak disuruh, nggak apa. Selesai mencuci mobil, Pak Teguh ngomong ke Pak Rudi udah selesai. Lah selesai apa? Nyuci mobil. Loh yang nyuruh siapa? Ya terserah, pokoknya saya sudah nyuci. Seminta 50.000, berhak atau enggak seperti itu? Berhak atau enggak? Mengamilkan, menjadikan diri sendiri sebagai amil. Loh sama kayak Pak Rudi, memposisikan, mengangkat diri sendiri sebagai amil. Kami menerima dan membagikan zakat fitrah. Terus kemudian minta jatah amil. Yang melegalkan sampean untuk menjadi amil siapa? Ya pokoknya saya amil. Nah sekarang siapa yang melegalkan siapa? Ini amil itu Allah kaitkan dengan keputusan pemerintah. Paham ya? Makanya perlu. Pemerintah juga sebenarnya akan ada syarat-syaratnya. Siapa yang berhak menjadi amil itu? Mereka kelayakannya untuk menjadi amil. Ada syaratnya. Maka solusi yang paling efektif di negara kita nginduk saja. Nginduk. Zaman sekarang kalau nggak salah namanya UPZ ya. Unit apa gitu P-nya itu, Z-nya zakat. Apa setafid P-nya itu? Pengelola. Jadi unit pengelola zakat UPZ. Nginduk kemana? Kayak kami ini nginduk ke DT Peduli. Ya, nginduk. Nah kalau nggak nginduk kami nggak berhak untuk dapat jatah amil, nggak berhak untuk mengumpulkan zakat. Lah sopo kami? Siapa kami?
Gitu. Dulu kami nginduk ke ada lembaga zakat besar di Bekasi, apa namanya, Yuker. Iya, dulu kami nginduk ke sono. Itu di Bekasi. Mungkin Kabupaten Bekasi ada lagi atau di mana nginduk. Nah, mereka sudah dapat rukhsah, sudah dapat resmi legal formal dari pemerintah bahwa mereka berhak untuk mengelola zakat, mengambil dan menyalurkan zakat. Paham ya? Halo? Nah ya, kalau sudah jelas status kita adalah amil resmi, silahkan dibagi yang benar, baginya ujratul misli. Lah bagaimana dengan panitia zakat pengen dapat duit Pak Ustadz, yang panitia zakat fitrah seperti itu kan pengen dapat duit, tapi bukan UPZ, bukan resmi dari pemerintah. Caranya ada cara halalnya. Bilang panitia masjid fulan atau masjid al fulaniyah gitu, biasanya al fulan, menerima dan menyalurkan zakat. Terus ada tanda bintangnya, SK berlaku, dibawahi. SK-nya bagaimana? Datang orang, saya mau bayar zakat fitrah. Iya, siap. Tapi setiap satu keluarga kami minta upah 5.000, 10.000. Halal itu. Itu sampean menjadi wakil dari para muzaki, tapi minta upah, al-wakalah bil ujrah. Ya, al-wakalah bil ujrah. Jadi mensyaratkan, oh ini gitu. Tadi orang yang datang gitu, oh iya ya, saya udah bayar. Nanti yang halal mana? 5.000-nya tadi. 5.000, kalau yang bayar 100 orang jadi berapa itu? 500.000 atau 5 juta? 5 juta. Kalau yang bayar 100 orang, ya 5 juta. Seandainya 5 juta, 500.000. Kalau 100 orang, nambahin sendiri. Ya. Kalau 200 orang berarti 1 juta. Iya kan? Kalau 400 orang berarti, nah kan gitu, kalian per orang minta sekian atau per keluarga. Nanti itu halal. Ujrah sampean bayaran mewakili para muzaki menyalurkan zakat. Caranya gitu, paham ya? Iya. Wallahu alam bisawab. Nah terus dibaginya berapa kan fakir miskin? Nah ini kebanyakan kayak gitu. Jangan gini. Kadang fakir miskin, amil sabilillah, harta zakat langsung dibagi 4. Kayak tadi itu. Ya nggak benar. Lah terus bagaimana? Ya harta zakatnya berapa? 1 miliar, 2 miliar. Diambil dulu untuk haknya amil. Amilnya berapa? Ujratul misli. Upah kelayakan. Sebulan sekian. 1 bulan 5 juta, 6 juta. Ya wis itu. Pegawainya berapa? Pegawainya 10. Berarti 6 kali 10, 60 juta. Sisanya berapa? Sisanya baru dibagi untuk yang lain, fakir miskin. Jadi nanti selayaknya, seyogianya, harapannya fakir miskin itu dapat lebih banyak dari para amil, karena amil itu pembantu fakir miskin. Iya, amil itu dapat duit atas nama fakir karena mereka membantu fakir miskin. Lah masa pembantunya lebih kaya daripada yang dibantu? Iya Banda. Amil sebulan, tiap bulan dapat 5 juta, 7 juta, 10 juta. Fakir miskinnya per bulan dapat 200.000. Itu pun nggak sebulan, nggak tiap bulan, setahun. Ya Allah, ya Rob. Itu realitanya. Ya, realitanya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Makanya di sini wala yajuzu lil 'amilina 'ala zakati an ya'khudhu nisbatan muayyanatan mimma yajibun li'annahum ya'maluna bi ajrin fayajibu an yakuna al ajru ma'luman wastahiqquna ujratal misli. Dan tidak boleh bagi panitia lembaga-lembaga zakat ngambil prosentase. Sayangnya itu yang terjadi. Karena anggap kata mereka kan 8, berarti kami ngambil
Berapa itu? 100% dibagi 8, 12,5% ya. Langsung ambil. Pokoknya semua harta zakat saya ambil 12,5% untuk keperluan amil. Ya lemak di kau, sengsara di kita itu mah ya. Iya, kalau seperti itu. Enak langsung motong berapa? 12,5%. Dari berapa? Berapa M potong 12,5%. Ya Allah. Ya, tidak amanah itu, enggak amanah. Makanya ayolah lembaga-lembaga zakat jangan hanya mencari fatwa-fatwa yang menguntungkan mereka. Kenapa enggak cari fatwa-fatwa yang mabniyah alal ihtiyat, yang pondasinya itu kehati-hatian, carinya yang enak terus gitu. Permasalahan mengembangkan sebelum penyaluran itu dikembangkan dulu duit zakat, diinvestasikan, cari pendapat yang mudah. Jadi yang dicari itu pendapat yang gampang, mudah untuk siapa? Untuk mereka, bukan pendapat yang untuk kemaslahatan fakir miskin, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pembimbingan kepada yang belum baik, yang sudah baik semoga dibimbing terus tetap jadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian apakah amil itu nggak boleh dari kalangan fakir miskin? Ya nggak masalah, nggak ada syarat. Fakir miskin boleh jadi amil, orang kaya juga boleh jadi amil. Makanya kalau Anda orang kaya jadi amil, boleh nggak dapat zakat? Boleh. Bukan karena fakir, bukan karena apa-apanya, bukan karena kayanya, tapi karena amalnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berdasarkan hadisnya siapa? Umar bin Al-Khattab ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau itu dikasih duit setelah kerja, ngambilin zakat. Kata Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, untuk selain saya saja. Kata baginda Nabi, ente enggak berharap, ente enggak minta, anak kasih, ambil aja. Kalau enggak mau dikasih ke orang lain, yang penting ente ambil dulu. Nah, enggak masalah. Karena dia yang kerja, dapatnya itu dari amil. Wallahu a'lam bishawab.